alihi wasallam ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita telah berada untuk hadir di Zoom meeting kali ini dalam mengikuti webinar tata kelola program kesehatan atas kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia khususnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Indragiri Hulu atau yang mewakili beserta jajaran Bapak Ibu Kepala Bapeda Kabupaten Kota yang yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan staf di lingkungan Dinas Kesehatan, kemudian yang saya hormati dan terutama Bapak Ibu Bapak Dirjen PDP Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah berkenan hadir bersama kita semua untuk menjadi narasumber dalam webinar pada pagi hari ini. Yang kami hormati juga tidak lupa Bapak Ibu staf dari Ditjen PDP, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan Alhamdulillah terima kasih juga atas kehadiran Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas sebagai nanti mudah-mudahan bisa membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu semua, para undangan yang saya hormati, sedikit kami sampaikan bahwa kegiatan webinar ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendampingan tata kelola kesehatan yang dilakukan oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat yang bekerja sama dengan Biro Perencanaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang menjadi lokus kegiatan dan pada saat ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pendampingan sudah masuk tahap akhir dan webinar ini kami harapkan dapat menambah khasanah atau wawasan kita terkait dengan bagaimana sebenarnya pembangunan kesehatan khususnya dimulai di daerah ya karena perencanaan yang baik tentu didukung oleh penganggaran yang baik dan dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dan salah satu sumber pembiayaan kesehatan yang mungkin kita harapkan dapat dioptimalisasi yaitu dari dana desa. Alhamdulillah dari Ditjen PDP sendiri kita sudah mendapat respon dan Bapak Dirjen itu bersedia untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tidak untuk memperpanjang pendahuluan pembukaan, kita masuk mungkin kami minta dari Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Devriman Jafri, SKM MKM PhD, untuk memberikan arahan dan sambutannya kepada kita bersama. Kepada beliau, kami persilahkan. Ya, baik, makasih Pak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Selamat pagi buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, untuk dalam hal ini kepala dinas atau juga mewakili untuk Dinas Kesehatan Rokan Hulu dan tentunya Bapak Ibu pimpinan yang hadir pada hari ini dan sekaligus juga peserta pendampingan untuk webinar atau katakan juga workshop yang selama ini didampingi
oleh tim baik dari Biro Perencanaan Kemenkes RI termasuk juga teman-teman eh, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Dan tidak lupa juga para narasumber yang akan memberikan eh, meningkatkan pengetahuan dan juga koordinasi kita terkait dengan pendampingan tata kelola ini, baik perencanaan maupun juga anggaran, dan mudah-mudahan nanti eh, narasumber bisa memberikan penjelasan yang lebih konkret dan bagaimana juga men-solving problem-problem yang ada selama ini. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, yang tidak bisa mungkin saya sebutkan satu persatu, apa yang disampaikan oleh Pak Yudi di awal pengantar tadi, ini mungkin tahun keempat atau tahun kelima ya Pak Yudi ya. Di dalam pendampingan ini ya, dan ya mungkin apakah ini tahap akhir atau akan ada keberlanjutan, dan tentu juga sudah banyak lokus dan juga beberapa kabupaten kota yang selama ini kita dampingi, meskipun juga dulu juga pas waktu uh, pandemi COVID, dan alhamdulillah semua yang diamanahkan dan yang ditugaskan kepada kami di dalam kerjasama ini alhamdulillah berjalan dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan di tahun akhir atau memang nanti akan berlanjut, dan khususnya di Rokan Hulu ini juga banyak memberikan manfaat bagi teman-teman di Dinas Kesehatan maupun juga nanti yang instansi terkait di dalam perencanaan ini. Dan tentunya eh, juga banyak kendala-kendala yang dihadapi, masuk juga jarak, dan inilah salah satu kita memanfaatkan teknologi ini, dan tentu juga komunikasi di dalam pendampingan ini. Dan tentu kami juga berharap ya kerjasama Bapak Ibu, dan tentunya dengan niat yang sama, bagaimana eh, kebijakan-kebijakan program dan termasuk juga intervensi yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ini melalui pendampingan ini. Tentu nanti ya polisi maker atau memang pimpinan atau maupun juga kepala daerah tepat dengan memanfaatkan perencanaan dan anggaran untuk berbasis evidence ke depan. Nah, saya kira itu sebagai pengantar Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan narasumber Pak Sugito dan teman-teman yang lain nanti memberikan banyak pengetahuan dan juga strategi di dalam pendampingan ini ke depan. Mudah-mudahan tentu semua tim yang bekerja, apa yang kita niatkan ini bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua. Itu saja Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ada juga kesempatan nanti kita juga bisa berkunjung ke depan atau bertemu di di Monef ke depan, yang bisa kita lebih baik berkoordinasi, dan juga menjadi pendampingan ini tidak hanya pas program ini, kami juga terbuka Bapak Ibu semua jika ada nanti terkendala atau memang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, kami sangat welcome sekali untuk bisa membangun jejaring ini untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi ke depan. Itu saja, terima kasih Pak Yudi dan tim. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan, Bapak Ibu semua. Berikutnya mungkin kami minta juga arahan dan sambutannya dari Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu kabupaten kota yang kami dampingi atau yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Dinas, yaitu Ibu Azahrawani. Ya, Bu Azah, bisa dengar suara saya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat laksanakan aktivitas kita, yaitu dalam rangka bagian dari rangkaian pendampingan pelatihan perencanaan tata kelola kesehatan di Kabupaten Okan Hilir. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang kelak kita akan mintain syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin. Yang kami hormati Bapak Dirjen PDP beserta staf, yang kami hormati Bapak Dekan FKM Unan, yang kami hormati Bapak-Bapak pendamping Pak Yudi dan tim pendamping dari perencanaan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, yang kami hormati Bapak Camat, Bapak Penghulu, eh, para kabid, staf di lingkungan Dinas Kesehatan. Izin menyampaikan Pak Yudi bahwa Bu Kadis izin menyampaikan permintaan maaf dari Bu Kadis bahwa hari ini Bu Kadis berhalangan ikut Zoom karena bertepatan dengan ada Zoom reakreditasi dari Puskesmas di Rokan Hilir. Kami alhamdulillah merasa bangga Pak Yudi atas dipilihnya Rokan Hilir ini menjadi lokus untuk pendampingan perencanaan kesehatan. Kami juga mengucapkan terima kasih karena dalam rangkaian pendampingan ini mengikutkan juga dari Dirjen Pembinaan Kementerian Desa. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya untuk membimbing kami di Kabupaten Rokan Hilir dalam untuk perencanaan gimana pemanfaatan dana desa untuk perencanaan pembangunan kesehatan khususnya di Rokan Hilir. Aduh, sekarang katanya sekarang. Kami mengucapkan terima kasih semua atas bantuan semua pihak. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Aza atas sambutan dan arahannya. Bapak Ibu semua, ya, berhubung tadi saya mendapat informasi bahwa Bapak Sugito, Bapak Dirjen itu sedang ada meeting dengan Menteri, jadi mungkin kita menunggu beliau untuk selesai pertemuan. Nanti kita akan dikabari terkait dengan pertemuan itu. Jadi mungkin kalau sudah selesai nanti kita infokan kepada Bapak Ibu. Sembari kita menunggu beliau, nah kami juga akan menayangkan video profil dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Jadi, jadi mohon kita tunggu ya sebentar Bapak Ibu semua. Terima kasih. Selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Berlokasi di Limau Manis dan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Cikal bakal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dimulai pada tahun 2000 dengan dibukanya program studi ilmu kesehatan masyarakat bagian dari Fakultas Kedokteran. Hingga pada tahun 2012 didirikanlah Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dengan 2 departemen unggulan, yaitu Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi. Fakultas Kesehatan Masyarakat mempunyai visi sebagai institusi yang mandiri, unggul, dan bermartabat, serta bereputasi internasional, khususnya di Asia Tenggara pada tahun 2024.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas melaksanakan beberapa misi di antaranya struktur organisasi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Fasilitas Fakultas Kesehatan Masyarakat, Laboratorium K3 dan Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Audio Visual, Laboratorium Epidemiologi dan Penelitian, Laboratorium Biomedik dan Kesehatan Reproduksi, Laboratorium Gizi, Laboratorium Komputer, Ruang Baca, Fasilitas Keuangan, Fasilitas Akademik, Ruang Sidang, Ruang Dosen, Rumah Sakit Universitas Andalas, Masjid Nurul Ilmi Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas memiliki beberapa lembaga kemahasiswaan sebanyak 12 lembaga. Terdapat lembaga yang berfokus pada kegiatan legislatif dan eksekutif. Kemudian beberapa unit kegiatan mahasiswa di bidang kerohanian, kepramukaan, dan jurnalistik. Termasuk klub dalam pengembangan minat dan bakat, baik di bidang keolahragaan, kesenian, intelektual, dan promosi kesehatan. So, what are you waiting for? Come and join us at Faculty of Public Health, Andalas University.
Selamat datang di Universitas Andalas. Universitas Andalas merupakan salah satu kampus terbaik di Indonesia yang menjadi kampus favorit bagi mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Terletak di wilayah perbukitan Limau Manis, Universitas Andalas menjadi kampus hijau yang asri dengan udara yang sejuk, sehingga menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dekat dengan pusat kota Padang. Dengan luas area 500 hektar, kampus Universitas Andalas juga merupakan salah satu kampus terluas di Indonesia. UNAN meraih akreditasi A sejak tahun 2014 dan tanggal 31 Agustus tahun 2021 UNAN resmi menyandang status sebagai perguruan tinggi negeri Badan Hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 95. Melalui peraturan tersebut, UNAN memiliki keleluasaan untuk menjadi World Class University dan juga menjadi Research University. UNAN memiliki 15 fakultas dan program pasca sarjana. UNAN memiliki tenaga pendidik yang profesional di bidangnya. Saat ini, UNAN memiliki 151 guru besar dan 641 yang telah berpengalaman mengajar dan meneliti di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. UNAN siap mengembangkan proses pendidikan yang bermutu dengan nasional dan standar internasional untuk menunjang kompetensi dan keterampilan mahasiswa. Saat ini, ribuan mahasiswa UNAN telah mendapatkan beasiswa dari berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta. Pada tahun 2021, mahasiswa UNAN banyak meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Untuk menunjang perkuliahan, UNAN memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung perkuliahan bersama, laboratorium dasar yang terintegrasi dengan labor di fakultas, pustaka pusat, pusat bahasa, rumah kaca, studio, ruang sidang, dan rumah sakit. Selain itu, UNAN juga menyediakan fasilitas pendukung seperti asrama, fasilitas olahraga, masjid, bank center, dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam upaya peningkatan manajerial dan soft skill mahasiswa, mahasiswa UNAN diberikan kesempatan untuk berorganisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa dan tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa di tingkat universitas maupun fakultas. Pada tahun ini, UNAN menerima mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur SIMA UNAN. Mari berkarya, berinovasi, dan berprestasi untuk kepentingan bangsa, sesuai dengan moto Universitas Andalas. Ayo kuliah di Universitas Andalas. Universitas Andalas untuk kejayaan bangsa.
menyampaikan materinya kepada kita semua. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, pejabat dari pemerintah daerah, baik Bapeda, Dinas Kesehatan, ataupun Dinas OPD yang lain. Kemudian Bapak Ibu yang juga hadir di webinar ini, terutama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Mohon maaf, memang pagi ini tadi saya mendapatkan perintah mendadak dari Bapak Dirjen, karena beliau pagi ini mendapatkan undangan untuk rapat dengan Panja di DPR RI terkait dengan substansi yang memang sekarang sedang dibahas, baik itu undang-undang tentang desa maupun juga hal-hal lain yang menjadi prioritas nasional. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Dirjen juga menyampaikan salam hormat bagi Bapak Ibu semua. Sebetulnya beliau secara pribadi ingin sekali untuk menghadiri acara ini. Namun demikian mungkin di lain kesempatan nanti akan hadir beliau. Mohon izin Bapak Ibu, beliau menugaskan kepada saya untuk menyampaikan terkait dengan pembangunan kesehatan daerah dengan melibatkan peran pemerintah desa dan potensi pemanfaatan dana desa untuk sektor kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Desa mendapatkan mandat ya dengan lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, di mana Kementerian Desa salah satunya mendapatkan mandat untuk kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup manusia, terutama yang ada di desa. Selain itu juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, kalau kita melihat terkait dengan kondisi peningkatan pelayanan kesehatan di desa pada saat ini, ya, ini merupakan mandat yang memang diturunkan dari Undang-Undang Desa, di mana turunan dari Undang-Undang Desa itu adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 itu terkait dengan pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana di dalamnya adalah capaian-capaian atau target pembangunan di desa yang harus dicapai oleh desa dengan adanya SDGs desa, di mana SDGs desa itu adalah turunan dari SDGs yang sifatnya global atau nasional, di mana di dalam SDGs global itu ada 17 item target pencapaian pembangunan. Begitupun dengan SDGs desa, itu saat ini ada 17 SDGs desa yang harus menjadi capaian di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kalau kita melihat kondisi desa saat ini, ya kita melihat bahwa walaupun mengalami penurunan, desa itu masih ada di dalam data BPS tahun 2022, kemiskinan di desa masih cukup tinggi, yaitu di angka 12,29%. Kemudian kalau kita melihat dari angka stunting, ya, ini juga kita sudah tahu semua dengan data ini, bahwa angka prevalensi stunting juga masih cukup tinggi di tahun 2022 kemarin, yaitu 24,4%. Dan target yang harus dicapai di tahun 2024 yaitu 14%. Ini berdasarkan data SSGI 2021. Kemudian kalau kita melihat juga pembangunan desa itu telah mengalami perkembangan positif dan cukup signifikan. Namun masih terdapat desa tertinggal, yaitu sebesar 9.584 desa, dan juga ada desa sangat tertinggal 4.982 desa berdasarkan data Kemendes tahun 2022. Perlu saya informasikan bahwa jumlah desa di negara kita ini saat ini jumlahnya adalah 75.265 desa. Jadi data-data ini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 mengalami beberapa desa yang cukup signifikan perkembangannya yang positif. Dan status perkembangan desa itu ada yang desa sangat tertinggal, ada desa tertinggal, ada desa berkembang, ada desa maju, dan juga ada desa mandiri. Nah, data inilah yang saya sampaikan bahwa masih ada desa-desa yang sangat tertinggal dan tertinggal.
Dan mudah-mudahan ini seiring perkembangan waktu dan juga pemberdayaan masyarakat desa, data ini juga nantinya bisa desa-desa ini bisa berkembang lebih positif lagi. Kemudian kalau kita melihat perkembangan kemandirian desa ya, di dalam indeks desa membangun itu yang dilihat dari indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berfungsi memberikan arah ketepatan intervensi kebijakan pembangunan desa. Kemudian status perkembangan desa menurut IDM menjadi salah satu basis penentu jumlah dana desa di suatu desa. Kemudian mengacu dari IDM, hanya ada 174 desa berstatus desa mandiri pada tahun 2015. Namun kita melihat di tahun 2023, desa mandiri ini meningkat sangat tajam. Dari cuma 174 desa, tahun 2023 ini mencapai 11.450 desa yang statusnya desa mandiri. Beberapa kondisi ini juga terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan di desa. Ini dijadikan referensi di dalam upaya mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Di antaranya, pertama yaitu dari sisi pelayanan kesehatan. Ini dari data IDM kita, ya Kementerian Desa, ada 1.404 desa, jarak ke sarana kesehatan itu masih sangat jauh. Nah ini ya, kondisi terkait dengan peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian sebanyak 32.945 desa masih minim tenaga kesehatan, baik itu bidan, dokter, atau tenaga kesehatan lainnya. Kemudian yang kedua, dari sisi keberdayaan masyarakat untuk kesehatan, itu masih ada 16.574 desa mengalami kesulitan akses ke Poskesdes, Polindes, ataupun Posyandu. Nah ini dari sisi masyarakat ya. Kemudian yang kedua ini masih ada 3.629 desa dengan tingkat aktivitas posyandunya masih rendah. Inilah tantangan kita bersama ya di dalam konteks untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Kemudian selain itu juga dari sisi jaminan kesehatan masih ada 21.854 desa dengan tingkat kepesertaan BPJS-nya masih rendah. Nah, ini semua yang memang terdata di kami bahwa masih ada beberapa kondisi kualitas kesehatan masyarakat itu masih rendah karena berbagai faktor-faktor yang saya sampaikan ini. Selanjutnya untuk target sasaran lokus bidang pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Nah ini kenapa panjang, memang nomenklatur Kementerian Desa itu mendapatkan mandatnya di dalam bidang pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal, dan juga transmigrasi. Ya. Nah berdasarkan RPJMN 2020-2024, dari 75.265 desa, itu di data kami ada 10 targetnya itu adalah 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang. Kemudian dari 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri dan ada revitalisasi 60 kawasan perdesaan prioritas nasional serta mengentaskan 25 daerah tertinggal dari 62 daerah tertinggal dan adanya revitalisasi 52 kawasan transmigrasi. Nah, inilah target-target dari Kementerian Desa yang memang harus dicapai di dalam RPJMN yang berakhir tahun 2024. Selanjutnya, ya, nah ini di dalam konteks pembangunan desa saat ini, desa itu didorong untuk menjadi subjek utama pembangunan. Ya, tuntutan ini seiring perjalanan waktu bahwa desa itu dituntut untuk lebih inovatif dan juga kreatif memanfaatkan kebijakan dan potensi. Karena desa saat ini memang betul-betul harus mampu atau berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan untuk pengembangan lokal, kemudian desa juga memiliki sumber daya manusia, kelembagaan, dan anggaran yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Saya selalu mengatakan di dalam forum apapun bahwa di kita ini tidak ada desa yang miskin. Tetapi
yang ada adalah desa yang belum kenali potensi yang dimiliki. Karena kalau kita melihat, ya Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau kita melihat hampir di semua desa itu memiliki potensi. Walaupun itu potensinya alam, ya, potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya alam, dan juga potensi-potensi lain yang dimiliki, seperti misalkan budaya, ya. Contoh seperti kalau kita jalan-jalan ke Bali, ya, dari budayanya itu bisa mensejahterakan masyarakatnya, bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Nah, itulah saya selalu bilang bahwa desa di Indonesia itu tidak ada desa yang miskin, tetapi yang ada adalah desa yang belum menemukanali potensi yang dia miliki. Selanjutnya, kalau kita melihat arah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ini di dalam konteks pencapaian atau target yang harus dicapai, kita selalu mengedepankan bahwa saat ini, ya, tidak ada masyarakat yang tertinggal, tidak ada masyarakat desa yang tidak merasakan pembangunan. Sehingga konteks no one left behind itu menjadi salah satu dorongan di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa Kementerian Desa menerbitkan regulasi terkait dengan arah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di dalam konteks untuk pencapaian pembangunan desa dan pedesaan melalui SDGs desa. Nah, kaitannya dengan desa peduli kesehatan, ya, atau kaitan dengan kesehatan, ini selanjutnya ada target-target yang memang harus dicapai. Yang pertama yaitu ada desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Selanjutnya, ya, nah di dalam konteks peduli kesehatan, ya, ini kita melihat ada capaian-capaian yang memang harus dicapai. Yang pertama, desa tanpa kemiskinan dan kelaparan. Ini terkait dengan dua target di dalam SDGs desa, yaitu desa tanpa kemiskinan dan desa tanpa kelaparan. Kemudian yang kedua, itu ada desa peduli kesehatan, di mana di dalam SDGs capaian targetnya yaitu di desa sehat dan sejahtera, desa layak air bersih dan sanitasi, dan yang ke-11 yaitu kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, di mana desa peduli kesehatan ini adalah desa yang mampu mengelola pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan cara meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kesiapsiagaan masyarakat desa dalam upaya preventif maupun promotif untuk penanganan masalah kesehatan di desa serta meningkatkan layanan dasar bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kata kunci di dalam pembangunan desa adalah yang pertama bahwa semua itu harus sesuai dengan kewenangan desa dan kewenangan skala lokal desa, ya. Karena ada hal-hal yang memang terkait dengan kewenangan ini sudah diatur menjadi kewenangan skala lokal desa. Contoh misalkan kalau di tingkat desa untuk perekrutmen tenaga medis itu tidak punya kewenangan. Tetapi tenaga medis atau tenaga kesehatan itu untuk rekrutmennya atau penyediaannya itu adalah kewenangan supradesa. Dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya. Kemudian untuk kewenangan skala lokal desa itu hanya misalkan membantu di dalam fasilitasi untuk sosialisasi atau penyuluhan atau tapi hanya fasilitasinya. Kemudian yang kedua, contohnya untuk pengadaan atau penyediaan alat-alat kesehatan yang sifatnya lebih punya spek tertentu itu menjadi kewenangan supradesa, ya. Tetapi untuk kewenangan skala lokal desa itu hanya sifatnya yang mudah dan gampang dicari atau gampang disediakan, ya. Sama halnya seperti mungkin kalau obat-obatan itu ada obat-obat yang perlu dengan resep dokter, ada obat-obat yang dijual bebas. Nah, seperti itu, ya. Jadi kewenangan skala lokal desa itu yang sifatnya hanya fasilitasi bagi masyarakat desa yang lebih mudah dan lebih simpel, ya. Tidak harus dengan penyediaan yang cukup rumit dan juga spesifikasi yang khusus.
Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan Desa Peduli Kesehatan ini juga ya, kami Kementerian Desa itu telah menyusun panduan untuk fasilitasi Desa Peduli Kesehatan, di mana panduan ini diharapkan bisa dipedomani bagi stakeholder baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam hal ini di dalam konteks untuk perbaikan kualitas kesehatan masyarakat desa sesuai kewenangan. Nah, di luar kewenangan desa, perbaikan kualitas kesehatan masyarakat menjadi tugasnya supradesa, dalam hal ini pemerintah daerah dan pusat. Kemudian di dalam panduan ini juga sudah digariskan bahwa perbaikan kualitas kesehatan masyarakat bisa diwujudkan dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Nah, kata kunci pemberdayaan masyarakat adalah ini. Mendorong perubahan perilaku masyarakat. Dan salah satu kuncinya terletak pada penguatan peran dan partisipasi organisasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa yang concern terhadap urusan kesehatan masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga tidak hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan sektor kesehatan saja, tetapi butuh pendekatan multisektor, juga pendekatan multi stakeholder. Sehingga peran desa, ya dalam hal ini desa adalah bagaimana mengkoordinasikan program dan kegiatan di desa dengan program dan kegiatan yang masuk ke desa dari supra desa, sehingga terjadi keterpaduan, baik keterpaduan program kegiatan, keterpaduan anggaran, maupun keterpaduan peran pelaku. Termasuk yang terpenting adalah keterpaduan data, khususnya data sasaran pembangunan di bidang kesehatan. Nah, itulah desa memiliki peran yang cukup signifikan, peran yang cukup penting ya di dalam konteks mengkoordinasikan program kegiatan baik yang direncanakan dari desa maupun yang masuk ke desa dari supradesa ya. Dalam hal ini dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kata kuncinya adalah semua hal yang terkait dengan program kegiatan kesehatan itu dimasukkan di dalam musyawarah desa. Jadi kata kuncinya, apapun perencanaan pembangunan desa itu harus masuk di dalam musyawarah desa. Kalau terkait dengan kesehatan sebagai layanan dasar, harus masuk di dalam musyawarah desa. Apa-apa saja yang masuk dalam musyawarah desa, itulah pentingnya membuat prioritas-prioritas. Pada saat musyawarah desa itu dirumuskan, didiskusikan mana yang menjadi prioritas-prioritas di setiap desa. Dan saya yakin setiap desa pasti berbeda karena tidak hanya berbicara kesehatan, tapi juga berbicara pendidikan, berbicara sosial, ekonomi, budaya, dan lain halnya. Tergantung bagaimana musyawarah desa itu menjadi forum tertinggi di dalam konteks perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya ya kaitan dengan Desa Peduli Kesehatan ini ya, indikator-indikatornya di dalam panduan tersebut juga sudah kita cantumkan ya. Yang pertama yaitu kaitan dengan desa sehat dan sejahtera. Ini indikator di dalam SDGs desa yang ketiga ya. SDGs ini capaian yang memang kita harapkan idealnya bisa tercapai sampai dengan tahun 2030 ya. Di mana yang pertama yaitu BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk. Kemudian unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%, persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%, angka kematian ibu, angka kematian bayi, imunisasi dasar lengkap, prevalensi HIV, TBC, dan tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba itu mencapai 0%, jumlah rumah tangga, dan lain sebagainya, di mana indikator-indikator ini juga kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, ya. Dan ini adalah indikator ideal sampai dengan tahun 2030. Mudah-mudahan bisa tercapai ya indikator-indikator ini. Yang kedua yaitu SDGs desa yang ke-6 terkait dengan desa layak air bersih dan sanitasi, di mana indikatornya adalah persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak mencapai 100%.
Dan yang ketiga yaitu kaitan dengan indikator di dalam kawasan pemukiman desa aman dan nyaman, yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat mencapai 100%. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ya, saya ingin sedikit brainstorming saja bahwa lahirnya Undang-Undang Desa ini menghadirkan satu desa satu perencanaan. Kemudian satu desa satu sistem anggaran. Jadi di desa itu ya dokumen perencanaan yang ada adalah dokumen perencanaan yang cuma satu ya. Untuk dokumen perencanaan jangka panjang atau jangka menengah desa yaitu RPJMDes, dan untuk rencana atau dokumen perencanaan tahunan itu adalah RKP Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dan dokumen penganggarannya yang masuk di dalam APB Desa. Nah, ini terbalik hurufnya ya, mohon maaf. Di dalam APB Desa ya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Nah, inilah yang menjadi dokumen-dokumen yang sekarang di desa itu hanya ada dokumen perencanaan dan juga dokumen penganggaran. Nah, lahirlah Undang-Undang Desa ini juga diikuti dengan alokasi dana desa. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan dana desa ini, di mana dana desa ini adalah salah satu dari 7 sumber penerimaan di desa. Ya, meningkatnya penerimaan desa, meningkatnya pelayanan masyarakat. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sumber penerimaan di desa itu ada 7, bukan hanya dana desa. Nah, kalau kita melihat dari ini berdasarkan Undang-Undang Desa bahwa sumber pendapatan desa itu yang pertama yaitu dari pendapatan asli desa. Yang kedua yaitu alokasi dari APBN yang kita kenal dengan namanya dana desa. Yang ketiga yaitu alokasi dana desa dari APBD kabupaten kota. Ya. Kemudian yang keempat yaitu bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kota. Yang kelima yaitu Banprop atau bantuan APBD provinsi dan juga bantuan dari APBD kabupaten ya. Dan yang keenam yaitu hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan juga yang ketujuh lain-lain pendapatan desa yang sah. Dan hal ini juga membuka ruang bagi bagi desa untuk melakukan inovasi-inovasi. Kenapa? Karena saat ini desa juga diberikan ruang untuk melakukan misalkan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Nah, selanjutnya di dalam konteks perencanaan pembangunan desa ini juga ada kontribusi pemerintah desa. Ya, ada kontribusi pemerintah supradesa juga. Ya, pemerintah supradesa dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Di mana di dalam Undang-Undang Desa itu diberikan ruang untuk masih memungkinkannya adanya program sektoral yang masuk ke desa. Seperti contohnya, apabila usulan dari desa ke supradesa, kabupaten, provinsi maupun kota maupun pusat, ini melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan. Mungkin Bapak Ibu, terutama pemerintah daerah maupun kecamatan itu sudah melakukan hal ini, yaitu pelaksanaan musrenbang, baik itu dari tingkat kecamatan, daerah maupun sampai ke Musrenbangnas. Kemudian yang kedua, ini usulan dari pemerintah pusat, provinsi ataupun kabupaten, ini harus pembahasannya dengan pemerintah daerah atau pemerintah di bawahnya. Dan hasilnya itu diinformasikan oleh kabupaten atau kota ke desa pada saat musyawarah desa. Jadi perencanaan atau usulan-usulan ini pun mekanismenya bisa bottom up maupun bisa juga dari top down, namun mekanismenya tetap harus masuk di dalam musyawarah desa sehingga sinergitas program dan kegiatan di tingkat desa itu bisa terjalin. Selanjutnya saya ingin sedikit menyampaikan gambaran terkait dengan penggunaan dana desa ya. Ini prinsip-prinsip di dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa ya. Yang pertama itu harus dibahas dan disepakati di dalam musyawarah desa. Kemudian yang kedua yaitu mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga yaitu prioritas penggunaan dana desa menjadi bagian
dari RKP Desa. Yang keempat, prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan hasil pendataan SDGs desa, kemudian data yang disediakan oleh kementerian dan juga aspirasi masyarakat desa. Nah, ini harus betul-betul dimusyawarahkan dan disepakati di dalam perencanaan pembangunan desa. Dan yang kelima yaitu RKP desa yang memuat prioritas penggunaan dana desa menjadi pedoman di dalam penyusunan APB desa. Selanjutnya, keterpaduan perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan pembangunan daerah. Nah, ini harus sejalan dan sinergi ya di dalam konteks perencanaan pembangunan maupun di dalam penganggaran. Di daerah itu ada RPJP daerah, kemudian ada RPJM daerah, dan juga ada Renstra OPD ya. Nah, di desa itu juga ada RPJM desa dan juga RKP desa. Nah, inilah yang harus disinergikan antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan desa. Dan konteksnya informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah itu bisa diinformasikan di dalam musyawarah desa. Selanjutnya di dalam penganggaran juga demikian ya. Ini konteksnya antara RAPBDes, APBDes dengan APBD ini juga harus ada sinergi ya terkait dengan prioritas-prioritas di desa-desa tersebut. Selanjutnya untuk advokasi anggaran kegiatan di kesehatan di desa. Nah, ini ya di dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan desa ya. Ini sudah ada aturan-aturan mainnya siklusnya ya. Baik itu dari Permendagri 114, 1110 maupun Permendagri nomor 20. Nah, perencanaan dan penganggaran desa melalui musyawarah desa didukung dengan basis data desa yang valid dan reliable. Ini menjadi sangat penting terkait dengan data ini. Nah, advokasi anggaran kegiatan kesehatan di desa ini yang pertama yang perlu adalah mengidentifikasi dan menentukan akar permasalahan. Nah, di dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kami selalu menyampaikan bahwa hal yang utama adalah bagaimana kita atau desa itu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di desanya. Data terkait dengan permasalahan ini harus dipunyai oleh desa untuk nantinya bisa dirumuskan atau bisa untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan apa saja di desa itu yang bisa menyelesaikan atau menjadi solusi di dalam penyelesaian masalah yang ada di desa. Yang kedua yaitu mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh desa itu, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lainnya. Yang ketiga menentukan alternatif intervensi sesuai dengan akar permasalahan. Yang keempat supporting yang dimasukkan di dalam dokumen RKP desa dan APB desa. Kemudian yang kelima, mengorganisasi dan memobilisasi kelompok komunitas. Yang keenam, capacity building kelompok komunitas. Dan yang ketujuh adalah kampanye pesan kunci melalui media. Ya. Selanjutnya, di dalam konteks pendampingan, ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa saat ini hampir semua desa itu sudah bisa melakukan semacam bentuk pekerja sama, baik itu dengan pihak eksternal ya dengan berbagai stakeholder. Dan di dalam konteks untuk pencapaian atau keberhasilan di dalam pembangunan di desa itu kami juga Kementerian Desa merekrut tenaga pendamping profesional ya di tingkat desa ya. Di tingkat desa dan nantinya ditugaskan juga ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tenaga pendamping ini lebih diutamakan untuk mendampingi desa di dalam menyusun rencana pembangunan desa maupun di dalam menyusun APBDes. Konteksnya hanya memberikan pendampingan ya, tidak lebih dari itu. Nah, di dalam konteks pembangunan ini, terutama dalam konteks pembangunan kesehatan di tingkat desa, ini juga perlu melibatkan stakeholder terkait, baik itu pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun media. Nah, di dalam konteks internal ini ya, pemerintah desa pun ada BPD, ada KPM, ada pendamping lokal desa, ada kelompok peduli kesehatan, ada rumah desa sehat dan juga ada posyandu dan PAUD. Nah, inilah ya
inilah yang menjadi keberhasilan di dalam terutama layanan kesehatan di tingkat desa. Ya. Selanjutnya, tantangan di dalam perluasan akses layanan kesehatan di desa. Ya. Yang pertama yaitu mengafirmasi dan mendorong penggunaan dana desa untuk mendukung perluasan akses layanan kesehatan di desa. Yang kedua, mengoptimalkan peran pelaku dan lembaga yang ada di desa, baik itu pemerintah desa, kader pembangunan manusia, kelompok peduli kesehatan, dan lainnya. Kemudian yang ketiga, memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa untuk pengembangan kegiatan perluasan akses layanan kesehatan di desa. Dan yang keempat yaitu memobilisasi tenaga pendamping profesional untuk turut memfasilitasi pengembangan perluasan akses layanan di desa, layanan kesehatan di desa. Nah, inilah tantangan di dalam perluasan akses layanan kesehatan di desa. Selanjutnya, ya. Nah, kaitan dengan peduli kesehatan ini, ya, untuk kesehatan di desa ini, kami pun sudah mencoba merumuskan di dalam Permendes nomor 8 tahun 2022 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 yang menjadi kaitannya dengan layanan kesehatan itu masuk di dalam program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Lanjut. Dalam konteks program prioritas nasional sesuai kewenangan desa ini, ya, kita melihat ada indikator-indikator, ada item-item yang memang ini menjadi salah satu dorongan untuk desa peduli kesehatan. Yang pertama yaitu dalam pencegahan dan penurunan stunting. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Dan yang saya highlight ini yang nomor 6 juga perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Inilah poin-poin yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di desa, terutama dari sisi layanan kesehatan, kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang menjadi prioritas nasional saat ini yaitu pencegahan dan penurunan stunting. Tapi hal ini bukan berarti bahwa indikator-indikator yang lainnya tidak mendukung. Tidak, yang saya highlight ini adalah yang memang lebih fokus di bidang kesehatan di desa. Lanjut. Nah, dalam konteks ini ya, dalam konteks kesehatan di dalam program prioritas nasional sesuai kewenangan desa itu terutama dalam indikator perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa ya. Ada poin keempat yaitu pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Ini diutamakan misalkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pondok kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu. Kemudian yang kedua yaitu bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. Dan yang ketiga, insentif untuk kader kesehatan masyarakat. Kemudian yang kelima, kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan desa, yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan di dalam musyawarah desa. Inilah poin-poin yang memang kita coba rumuskan di dalam indikator dana desa. Selanjutnya, untuk prioritas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, ya, ini juga bisa yang saya highlight ini untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga, adat, dan juga budaya. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai, mohon maaf, yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Jadi kata kuncinya, apapun yang terkait dengan pembangunan di desa, pembangunan dan pemberdayaan, itu harus disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Namun rambu-rambunya ini sudah saya sampaikan, ya, indikator-indikatornya. Selanjutnya untuk dukungan kebijakan, ya, dukungan kebijakan terutama dari Kementerian Desa dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan. Ini pelatihan kesehatan ibu dan anak, kemudian penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu, pendidikan tentang pengasuhan anak. Selanjutnya penyediaan air bersih dan sanitasi,
perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui, serta balita terhadap jaminan kesehatan, pendidikan tentang pengasuhan anak, kemudian upaya pencegahan perkawinan dini, pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Kemudian peningkatan kapasitas bagi KPM, kader posyandu, dan pendidik PAUD. Kemudian pemberian insentif untuk KPM, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa. Yang ke-11 yaitu kegiatan pencegahan dan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Nah, inilah dukungan kebijakan inilah yang tertuang di dalam subindikator di dalam pemanfaatan dana desa yang berkaitan dengan desa peduli kesehatan atau peningkatan kesehatan masyarakat desa. Selanjutnya, barangkali ini informasi saja ya. Informasi yang perlu saya sampaikan bahwa dari data monitoring evaluasi dana desa yang kami miliki ya, ini belum. Dari data monitoring evaluasi kita sudah mendata terkait dengan pemanfaatan desa tahun 2022 khususnya yang berkaitan atau mendukung kegiatan pembangunan desa, pembangunan kesehatan di desa. Ini bisa dilihat ya, hampir sudah terrealisasi sekitar 1,9 triliun untuk kesehatan ya. Kemudian sarana lainnya untuk sarana kesehatan ini hampir sekitar 500 miliar ya. Ini yang digunakan untuk desa-desa yang memang sudah mengalokasikan terkait dengan dukungan kegiatan pembangunan kesehatan di desa. Dan kami melihat ini masih sangat kecil ya, masih sangat kurang sehingga perlu kerja keras kita semua untuk mendorong desa mengalokasikan alokasi anggarannya di bidang kesehatan ya. Karena kalau kita melihat dengan konteks perkembangan zaman saat ini, perkembangan cuaca, perkembangan masyarakat saat ini ya, tingkat kesehatan di desa ini masih perlu ditingkatkan lagi karena banyaknya terjadinya hal-hal yang memang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya untuk APBDes tahun 2023 yang mendukung kegiatan pembangunan kesehatan melalui fasilitasi Desa Peduli Kesehatan ya. Kita juga sudah memiliki data ya, di mana di dalam SDGs desa yang ketiga yaitu Desa Sehat dan Sejahtera, terutama sub bidang kesehatan. Ini desa sebagian desa sudah mengalokasikan sebesar 6,1 triliun untuk sub bidang kesehatan. Kemudian untuk sub bidang kawasan pemukiman ini sekitar 1,4 triliun dan total APBD untuk mendukung pembangunan kesehatan ini sekitar 7,5 triliun. Dan dari data Pusdatin kami, ini data yang masuk itu baru sekitar 80%. Dan ini 7,5 triliun dari total data terkait dengan dukungan untuk pembangunan kesehatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali perlu saya sampaikan juga bahwa desa-desa yang memang sudah berhasil di dalam berkontribusi untuk pembangunan desa ya. Ini contohnya seperti kaitannya dengan penanggulangan stunting di Nagari Koto Tengah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat ya. Ini di desa tersebut atau di nagari tersebut itu adanya sosialisasi peran ayah dalam penanganan stunting. Ini di Koto Tengah ini ya, tahun 2022 dan 2023 dalam rangka meningkatkan komitmen ayah untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan stunting. Kemudian hasil sosialisasinya itu terjadinya komitmen yang disepakati bersama para ayah, di mana ayah berperan dalam kegiatan posyandu, wajib mengantar anak ke posyandu apabila si ibu berhalangan, sehingga setiap bulan dipastikan anak tidak absen untuk melakukan atau mendapatkan layanan di posyandu. Yang kedua yaitu ayah wajib memantau tumbuh kembang anak melalui KMS, belajar membaca KMS dengan benar dan memantau KMS anak setiap ibu pulang posyandu. Nah, inilah
yang dilakukan oleh Nagari Koto Tengah Kabupaten Agam, ya, bahwa alokasi APBDes-nya itu dari tahun 2021 untuk kesehatan sudah mengalokasikan 356 juta. Kemudian tahun 2022 329 juta, dan tahun 2023 ini bulan Maret tahun 2023 dari total 1,27 miliar itu 608 juta, ya, Nagari ini sudah mengalokasikan untuk dukungan pembangunan kesehatan di Nagarinya. Kemudian yang kedua yaitu di Desa Siaga di Desa Cibiruetan, ya. Desa Cibiruetan Kabupaten Bandung, ya, dengan implementasi Desa Siaga Aktif, di mana di dalam APBDes-nya desa ini sudah mengalokasikan kegiatan untuk di bidang kesehatan, ya, terutama ada operasional kader peduli TBC atau TB Care. Ini sekitar 10 juta, kemudian untuk sarana air bersih skala desa ini 63 juta, ya, tahun 2020 dan tahun 2021 ini luar biasa. Untuk peningkatan sarana air bersih skala desa ini sekitar 400 juta. Dan alokasi untuk bidang kesehatan menjadi prioritas di desa ini, ya. Tahun 2020 mengalokasikan 240 juta, di tahun 2021 naik menjadi 689 juta. Sehingga desa ini betul-betul menjadi salah satu percontohan untuk desa yang peduli kesehatan. Yang terakhir yaitu contoh praktik baiknya ada di Desa Labuhan di Kabupaten Lombok, NTB, ya. Ini dengan ada istilah Posyandu Bioskop Kita. Nah, Posyandu Bioskop Kita ini lebih ke ruang tempat edukasi dan konsultasi bagi masyarakat yang memiliki masalah kesehatan. Seperti ini gambarnya, ya. Bioskop Kita ini adalah Balai Informasi dan Pelayanan Kesehatan, ya. Bioskop Kita. Di mana di dalam kegiatannya Bioskop Kita ini yaitu adanya pendaftaran, ya. Kemudian penimbangan atau pengukuran sasaran melakukan pengukuran, ya. Kemudian screening atau pemeriksaan. Yang keempat, pengambilan tiket bioskop. Nah, ini tiket bioskop ini tujuannya adalah untuk konsultasi dan juga edukasi, ya. Jadi bukan untuk menonton, tetapi untuk mendapatkan pelayanan, konsultasi dan juga edukasi. Inilah beberapa best practice, ya, atau praktik baik desa-desa yang memang sudah mengalokasikan anggaran APBDes-nya di bidang kesehatan, ya, terutama kenaikan dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang memang cukup signifikan. Yang terakhir, barangkali saya ingin menyimpulkan bahwa sektor kesehatan atau urusan kesehatan merupakan urusan konkuren, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, maka dalam implementasinya di desa, baik program kegiatan maupun target-targetnya harus disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sehingga tetap diperlukan dukungan supradesa berupa pendampingan supradesa agar proses perencanaan dan penganggaran dukungan pembangunan kesehatan di desa tidak overlapping melalui penyiapan regulasi, peningkatan kapasitas, sampai tahap pendampingan pelaksanaan dan evaluasi. Yang kedua, pentingnya koordinasi dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan kesehatan di desa dengan supradesa, agar supaya masing-masing melaksanakan pembangunan kesehatan sesuai kewenangannya. Yang ketiga, implementasi desa peduli kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa harus didukung dengan sosialisasi yang masif, serta sharing evidence-based data SDGs desa atau data lainnya agar desa aware sehingga program kegiatan dapat dibiayai melalui APBDes, termasuk dana desa secara bertahap sampai dengan tahun 2030. Kemudian perlu memberdayakan memobilisasi tenaga pendamping profesional dalam mensosialisasikan lebih masif terkait panduan fasilitasi desa kesehatan dan memfasilitasi keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan juga keterpaduan program di desa melalui tagging dana desa subbidang kesehatan. Yang kelima, desa memiliki potensi sumber daya manusia,
kelembagaan, dan juga penganggaran yang dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan desa. Dan yang keenam, perlu dukungan pembinaan dan pendampingan, baik oleh OPD terkait dan juga oleh stakeholder lainnya, serta pentingnya mendorong kolaborasi pentahelix, baik pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, dan juga media. Jadi dalam konteks ini, Bapak Ibu, kami selalu menyampaikan bahwa di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, itu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama terkait dengan pendataan. Ya. Data ini kami selalu mendorong, yang utama adalah di dalam identifikasi permasalahan, sehingga bisa dirumuskan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang nanti dibutuhkan di dalam dokumen perencanaan maupun penganggaran. Jadi yang pertama terkait dengan data. Yang kedua yaitu terkait dengan peningkatan kapasitas. Baik itu peningkatan kapasitas masyarakat desa maupun peningkatan kapasitas pemerintah desanya. Karena ini menjadi sangat penting, segitu banyaknya prioritas nasional, tetapi harus dilihat juga kebutuhan mendasar dari masyarakat itu apa. Nah inilah sehingga pentingnya masyarakat maupun pemerintah desa mendapatkan peningkatan kapasitas, wawasan, ataupun pengetahuan terkait apa yang memang dihadapi oleh masyarakat desa. Yang ketiga yaitu penguatan kelembagaan. Kita tahu bahwa di desa itu banyak lembaga-lembaga, kelembagaan di desa yang saat ini ada. Kita tidak pernah mendorong untuk membuat lembaga baru, tetapi lebih ke arah penguatan kelembagaan yang ada di desa. Bagaimana kita mendorong lembaga-lembaga yang ada di desa untuk ikut aktif dan berperan. Kalau di dalam sektor kesehatan mungkin bidangnya bidang kesehatan, ya. Nah ini kita selalu mendorong itu karena akan lebih mudah kita memanfaatkan lembaga yang ada di desa untuk berperan aktif di dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibanding kita dengan individu-individu masyarakat itu sendiri, ya. Akan lebih mudah. Kemudian yang keempat, kita juga selalu mendorong terkait dengan kemudahan di dalam akses. Baik itu akses layanan kesehatan, akses transportasi, akses informasi. Desa memiliki peran dan tugas untuk memudahkan masyarakat, memberikan fasilitasi kepada masyarakat untuk mendapatkan akses layanan tersebut. Ya, jadi apabila daerah masyarakatnya mungkin terpencil atau daerahnya jauh, desanya jauh, nah desa mempunyai peran untuk memudahkan memberikan fasilitasi layanan. Apakah itu misalkan nantinya tenaga medisnya yang didatangkan ke lokasi-lokasi yang sulit atau masyarakatnya yang memang didekatkan kepada layanan itu. Nah inilah peran desa sangat penting di dalam memudahkan atau memberikan fasilitasi untuk akses-akses layanan ini. Dan yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah kaitan dengan kemitraan, kolaborasi, dan juga pendampingan. Ya, nah kita tahu bahwa ada desa-desa yang memiliki potensi, memiliki perusahaan-perusahaan, kemudian ada universitas, ada berbagai hal mitra yang memang bisa kita dorong untuk melakukan pendampingan, ya, di dalam hal atau konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kalau kaitannya dengan masalah kesehatan, ya mungkin itu juga bisa dilakukan pendampingan maupun kemitraan yang terkait dengan pembangunan kesehatan masyarakat desa. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami, ya. Karena terkait dengan permasalahan kesehatan ini bukan hanya tugas Kementerian Kesehatan, ya, tetapi adalah tugas kita bersama, terutama untuk peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat desa. Di mana desa saat ini ada 75.260 desa. Saya yakin mungkin belum secara maksimal semua untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami Kementerian Desa dengan Kementerian Kesehatan, ya, selalu bahu-membahu di dalam merumuskan regulasi-regulasi terkait dengan kesehatan masyarakat di desa utamanya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Yudi selaku hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Teguh Hadi atas pemaparannya kepada kita semua, Bapak Ibu semua. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Teguh. Bapak Ibu semua, paparan yang sangat menarik ya, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana arah pembangunan desa, khususnya terkait dengan di sektor kesehatan ya, sehingga desa merupakan salah satu mitra atau lintas sektor yang Bapak Ibu ya di dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan dan Puskesmas terutama yang secara langsung bersinggungan dengan pemerintahan desa. Nah, tadi sudah jelas bagi kita semua bahwa ada tadi menarik ya, ada desa peduli kesehatan, kemudian bagaimana uh, pemanfaatan dana desa ya, mulai dari musyawarah di tingkat desa. Nah, itu barangkali menjadi hal-hal yang menjadi informasi bagi kita semua dalam hal khususnya bagaimana kita bersama-sama ya, karena eh, tidak hanya satu dinas kesehatan saja, tapi juga kolaborasi ya antara lintas sektor ini ya, yang 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 dapat berkontribusi dalam membangun kesehatan khususnya dari desa. Kita masuk ke diskusi dan tanya jawab ya, Bapak Ibu barangkali ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada Bapak Teguh Hadi ya dari materi atau pemaparan tadi, khususnya terkait dengan pembangunan desa ya, khususnya di sektor kesehatan. Kebetulan Pak Teguh, jadi ada di sini kami juga mengundang Dinas Kesehatan, kemudian dari Puskesmas, kemudian juga ada unsur dari kecamatan dan desa juga kami undang. Jadi mungkin Bapak Ibu Puskesmas mungkin juga yang apa yang menjadi mitra dari pemerintah desa ya dan bersinggungan secara langsung mungkin ada pertanyaan yang diajukan kepada Pak Teguh pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu. Ya, berhubung ya ini momen yang sangat jarang juga ya ketika dari Kementerian Desa ini sangat bersedia untuk memberikan pemaparannya kepada kita semua dan apa mari kita sama-sama Bapak Ibu kita manfaatkan momen ini ya. Silakan Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan ya mungkin barangkali juga uh, ada yang ingin ditanyakan. Mungkin sudah sangat paham Mas Yudi ya. Karena sudah hampir setiap hari berhubungan dengan desa dan pendamping ya. Dan sudah sangat mengenal familiar dengan dana desa. Assalamualaikum, izin Pak. Waalaikumsalam. Saya nanti minta sharekan materi tadi boleh Pak? Oh iya, materinya sudah ada di panitia, boleh. Oke, siap Ya. Pak. Boleh. Terima Ya. kasih Pak. Boleh Bu, materi Ya. nanti akan di-share juga Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bu, mungkin Bu? Pada Pak Teguh? Untuk sementara belum Pak. Baik, baik Bu Asrina dari Siap Pak. Dinas Kesehatan Tarakan Hilir. Dari Siap Bapak Pak. Ibu juga tadi juga ada bergabung dari Kabupaten Bengkalis dan juga dari
Silakan Bapak Ibu. Juga ada bergabung dari Kabupaten Bengkalis, tadi saya lihat, dan dari ada Puskesmas. Ya, silakan kalau bertanya. Mungkin Atau kalau tidak dari yang lain ya, mungkin ya. kalau tidak ada. Ya. Kalau memang tidak ada di forum ini, mungkin Mas Yudi bisa nanti tertulis juga nggak apa-apa, Mas Yudi. Oh ya, siap. Baik Pak. Ya, berhubung karena ini juga ya Bapak Ibu, keterbatasan waktu juga, saya kira mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan lebih lanjut ya, Pak Teguh juga menyampaikan bahwa nanti juga bisa secara tertulis ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu, nanti kita bisa tampung pertanyaan Bapak Ibu, nanti kita ajukan kepada Pak Teguh nanti ya sebagai narasumber pada pagi hari ini. Ya, kalau demikian barangkali untuk webinar tata kelola program kesehatan kali ini kita akhiri, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Teguh sudah bersedia untuk hadir pada pagi hari ini, dan ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari staf Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atas dukungannya pada acara ini. Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang kami dampingi dalam kegiatan pendampingan program kesehatan. Kemudian dari Bapeda juga hadir tadi, dari Bapeda Rokan Hilir. Kemudian dari Bapak Ibu dari unsur kecamatan dan pedesaan yang hadir pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk itu, untuk mengakhiri sesi ini, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yudi. Terima Waalaikumsalam. kasih semuanya. Banyak Pak Teguh. Warahmatullahi wabarakatuh.